Hari ini saya akan bicara tentang decision making, pertimbangan dalam mengambil keputusan, seni mengambil keputusan. Bagaimana kita bisa memastikan keputusan yang kita ambil, pertimbangan dalam hati kita tidak gegabah? Ada 5 hal yang kita perlu pertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, apakah keputusan kita adil? Yang kedua, apakah berdasarkan kebenaran sesuai hukum, aturan? Apakah keputusan kita itu benar? Yang ketiga, apakah keputusan kita itu menambah nilai, bermanfaat bagi hidup kita? Yang keempat, apakah keputusan kita itu bermanfaat bagi hidup orang banyak? Yang kelima, kita harus memperhitungkan segala konsekuensi, akibat, resiko dari keputusan yang mungkin terjadi. Mari kita bahas satu-satu. Saya ingin ingatkan sebelum mengambil keputusan, perhitungkan dampak positif dan negatif dari keputusan yang akan kita buat. Seringkali orang gegabah mengambil keputusan yang salah tanpa memperhitungkan plus minus dari akibat, konsekuensi yang mereka akan tanggung dari keputusan mereka, dari tindakan mereka. Efesus 5 ayat 9 bilang gini, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Pastikan kita tahu keputusan yang dari Tuhan adalah yang berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran, kata firman Tuhan. Dan Yakobus 3 ayat 17 berkata gini, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Dari kedua ayat ini kita bisa lihat value, nilai dari kerajaan sorga, yaitu harus murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Kita akan bahas yang pertama. Ketika kita bikin keputusan, pastikan keputusan kita itu adil. Bukan karena kasihan, apalagi sungkan. Imamat 19 ayat 15 berkata begini, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Nah, seringkali ketika ada kasus-kasus di pengadilan, kita mendengar bahwa keputusan yang diambil tidaklah adil karena ada pengaruh, uang, dan lain sebagainya. Nah, ayat firman Tuhan ini mengajar kita bahwa di dalam pengadilan harusnya kita jangan membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Artinya gini, kita bela orang kecil karena kasihan. Seharusnya adil adalah begini, kalau memang dia salah, dia salah. Keputusan kita tidak boleh dipengaruhi oleh rasa kasihan belaka. Dan juga jangan sampai kita terpengaruh oleh orang-orang besar, jangan sampai karena uang. Kita takut sama orang. Kita harus berlaku adil, tidak boleh berat sebelah, membedakan miskin dan kaya. Keluaran 23 ayat 3 berkata gini, juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Kenapa dikatakan sekali lagi tentang ini? Ketika kita membela orang miskin, kita akan menyerang orang kaya, padahal belum tentu orang miskin itu benar. Tapi kita membela orang miskin karena kasihan dengan keadaan mereka. Karena kasihan, orang seringkali berperilaku tidak adil. Keluaran 23 ayat 6, janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Seringkali juga orang miskin ditindas. Nah, kita mau belajar tentang berlaku adil. Adil berarti no favoritism, kita enggak membela siapapun. Berlaku adil menjaga kita untuk tidak mengorbankan hak orang lain atas dasar penilaian atau perasaan kita pribadi. Apapun perasaan kita, kita harus berusaha berlaku adil kepada semua orang. Tidak semua orang miskin itu baik, tidak semua orang kaya itu jahat. Jangan sampai kita membela orang miskin karena kasihan, dan juga jangan sampai kita memihak orang kaya karena mereka kaya. Saya punya 3 orang anak. Anak-anak seringkali bertanya gini, Mama paling sayang sama siapa? Nah, sebagai orang tua,
Meskipun kita mungkin merasa lebih sayang ke salah satu anak yang lebih penurut, lebih bisa menyenangkan hati kita harus belajar berlaku adil kepada anak-anak kita. Memperlakukan semua anak maupun bawahan di kantor kita dengan standar yang sama. Berlaku adil tuh begini, menegur ketika ada yang salah, ketika mereka malas, memuji ketika mereka berprestasi. Nggak ada yang favoritism. Ketika yang kita sukai berbuat salah, kita tidak tegur. Kalau yang kita sebel, mereka salah, kita tegur. Harusnya berlaku adil itu memperlakukan semua orang sama. Kita harus belajar nggak pilih kasih. Jangan sampai kita lebih sayang karena perawakannya yang lebih baik. Jangan sampai kita lebih membela karena anak kita yang paling kaya. Saya perhatikan banyak keluarga yang orang tua cenderung lebih memihak kepada anak yang lebih mampu. Mungkin karena berharap anak yang paling mampu yang bisa menghidupi mereka. Pasti ada anak-anak yang merasa bahwa orang tuanya tidak memperlakukan mereka dengan adil. Orang mama lebih sayang kepada yang paling kaya. Mari belajar untuk berlaku adil kepada siapapun, kepada anak-anak kita dan juga kepada bawahan kita. Hindari favoritism. Yang kedua, waktu kita bikin keputusan, pastikan kita bertanya apakah keputusan kita benar. Keluaran 23 ayat 1 bilang ini, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Ayat kedua, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Jangan ikut-ikutan menyebarkan berita hoax. Kalau Anda punya followers di sosial media, di Instagram, TikTok, Facebook, apalah namanya, di Twitter, Anda harus tahu bahwa Anda punya tanggung jawab. Jangan sembarangan berkoar-koar di sosial media tanpa tanggung jawab. Anda harus tahu bahwa apa saja yang Anda ucapkan itu bakal berdampak. Entah menambah nilai atau mengurangi nilai dalam hidup orang yang melihatnya. Jangan memanipulasi, tapi pastikan Anda menginspirasi. Jangan menyebarkan berita bohong. Penonton katakan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Nah, herannya, di Indonesia, berita hoax itu cepat sekali menyebar. Kalau saya dapat forwardan berita isu apapun di WhatsApp group atau di WhatsApp saya, ada beberapa orang yang suka rajin broadcast seperti itu, saya nggak teruskan kemana-mana. Kenapa? Sesuatu yang saya tidak yakin benar, saya tidak akan sebarkan. Berita apapun, pastikan kita tahu sendiri, kita lihat sendiri, kita dengar sendiri. Apapun yang orang lain sampaikan kepada kita, belum tentu benar. Jangan ikut-ikutan menyebarkan kabar bohong. Jangan ikut arus kebanyakan orang, kalau itu melawan kebenaran. Dikatakan firman Tuhan, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Kebanyakan kita itu go with the flow. Kita ikut kata kebanyakan orang. Kita ngikut sama yang apa kata orang banyak. Padahal dalam hidup ini kita mesti pegang prinsip kebenaran. Jangan ikut-ikutan orang. Kalau kita yakin itu nggak benar, jangan karena sungkan sama teman, jangan karena takut gak punya teman, kita ikut-ikutan. Berani melawan arus kalau emang itu benar. Belajar berkata benar merupakan pelajaran dari kecil yang harus ditanamkan. Matius 5 ayat 37 bilang gini, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Banyak orang yang gak suka ketika kita berterus terang apa adanya. Banyak orang yang tidak suka ketika kita bicara apa adanya. Tapi sebenarnya kebenaran itu adalah mengatakan sesuatu sama persis, tanpa dibumbui, tanpa dikurangi. Kalau ya bilang ya, tidak bilang tidak. Kebanyakan orang akan bilang gini, jangan terlalu terus terang begitulah, jangan terlalu ceplas-ceplos. Tapi saya mau bilang, kebenaran yang diajarkan memang kita harus berani berkata tidak. Kalau itu tidak, iya memang iya, nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin. Kalau saya dengar berita apapun dari teman saya, lalu saya akan sampaikan sama persis. Kalau saya tidak yakin,
saya akan tambahi perkataan ini. Saya kurang pasti, tapi kira-kira begini. Ada orang-orang yang begitu pinter bikin cerita, padahal dia nggak tahu kepastiannya. Bisa menceritakan kembali itu dengan versi dia, seolah-olah tuh dia ada di situ dan dia tahu yang sebenarnya. Dusta lahir dari iri hati dan mementingkan diri sendiri. Seringkali ketika orang mulai iri hati, orang tuh bisa ceritain orang lain, dibumbu-bumbui, sekedar ngompor-ngomporin kanan kiri supaya ikutan gak suka sama orang yang dia iri gitu. Cari kawan untuk menyerang. Mementingkan diri sendiri gini. Seringkali dalam pembelaan diri, siapa sih yang suka disalahin? Kalau ada masalah pasti bela diri. Untuk membela diri, supaya dirinya kelihatan benar, seringkali orang mengemas cerita yang berbeda. Makanya lahirlah dusta. Kita harusnya belajar jujur. Katakan yang sebenarnya. Kalau salah ya salah. Kalau harus ditegur ya ditegur. Orang yang jujur mau ditegur. Kita harusnya belajar rendah hati. Kalau memang kita salah, kita mau belajar. Yakobus 3:14 bilang gini, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Kadang-kadang saya amazed melihat bagaimana orang bisa mengarang cerita dengan begitu sempurna, sehingga kedengaran benar, padahal tidak begitu. Kita harus belajar dalam hidup ini berani berkata benar. Kalaupun kita salah, kita harus berani mengakuinya. Dalam mengambil keputusan, pastikan kita tahu kebenarannya. Pastikan keputusan kita itu benar, gak sekedar menyenangkan semua orang. Yang ketiga, seni mengambil keputusan yang ketiga, pertimbangan kita harusnya gini, apakah keputusan yang kita ambil itu menambah nilai? Kalau sesuatu kita lakukan, apakah itu bermanfaat bagi hidup kita? 1 Korintus 10:23 bilang gini, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Firman Tuhan ini ngajar dengan begitu jelas, nggak perlu dijelaskan lagi, sangat jelas bahwa memang benar segala sesuatu itu diperbolehkan, tapi berguna nggak? Segala sesuatu itu diperbolehkan, tapi membangun nggak? Ketika kita mau bikin keputusan apapun dalam hidup ini, kita mesti tanya apakah ini penting, apakah ini berguna, apakah ini membangun. Kalau nggak membangun nggak usah, kalau nggak berguna buat apa? Filipi 4:8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, waktu kita mau ngambil keputusan, kita harus uji apakah yang kita buat ini benar, mulia, adil, suci, kebajikan, patut dipuji. Kalau enggak, jangan. Kalau enggak nama nilai buat apa? Tidak semua ikan harus dimakan. Kita harus belajar tidak serakah. Tidak semua berkat itu untuk kita. Saya mau kasih contoh apa yang saya alami. Ada orang yang menawarkan tanah kepada kami. Kebetulan tanah ini letaknya di salah satu kota. Di salah satu kota yang saya tidak sebutkan ya, supaya tidak menyinggung siapapun. Nah, ketika diberitahukan kepada kami ingin menyumbangkan tanah ini buat Tangan Pengharapan. Saya bilang begini, kita tidak ada rencana untuk bangun sekolah di situ, kita tidak ada rencana untuk bangun sekolah berasrama di situ. Kalau harapan dari orang yang menghibahkan tanah ini adalah supaya kita bangun sesuatu di situ, maaf, kita tidak bisa. Nah, seringkali orang serakah. Wah, ini berkat buat saya. Saya mau bilang ini, tidak semua ikan harus dimakan. Belum tentu semua berkat itu untuk kita. Orang bisa saja salah.
Lain cerita kalau misalnya tanah itu diberikan lalu terserah kita kalau mau dijual. Masalahnya orang itu berharap kita bangun di situ. Dan saya katakan, sorry, kita nggak ada rencana untuk bangun sekolah berasrama di situ. Banyak aset berarti banyak pengeluaran. Kita nggak boleh serakah. Untuk apa kita terima, lalu kita nggak pakai juga? Kalau ada orang yang mau kasih kita sesuatu, kita juga harus berpikir apakah kita butuh. Karena ketika orang kasih kita sesuatu, itu akan ada pertimbangan lain, ada beban baru. Jangan sembarang terima kebaikan orang. Doa sungguh-sungguh, apakah memang ini untuk saya? Waktu kita diberkati, kalau memang itu untuk kita, itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Tapi kalau kita diberikan sesuatu lalu itu jadi beban, itu ke depan bisa jadi masalah. Ketika kita mau ngambil keputusan apapun, pastikan kita pertimbangan baik-baik apakah nambah nilai buat hidup kita. Diajak teman melakukan sesuatu, nambah nilai nggak? Berguna nggak sih? Membangun nggak buat hidup kita? Kalau nggak nambah nilai buat hidup kita, jangan dilakukan. Yang keempat, waktu kita mau ngambil keputusan, pikirin apakah itu bermanfaat buat orang banyak. Kita harus mengutamakan nggak cuma kepentingan diri kita sendiri, kita juga harus mikir dampaknya buat orang lain di sekitar kita. Apa dampaknya buat keluarga kita? Filipi 2:4 bilang ini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Waktu kita mau bikin keputusan apapun, pastikan kita mikir manfaatnya untuk kita dan untuk orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita. Kita harus mikir dampaknya. Seringkali orang begitu egois ngambil keputusan, ya terserah saya yang akan ngadepin. No, kalau kita bikin keputusan, yang ngadepin bukan cuma kita. Contoh, kita nggak mau jaga kesehatan, kita nggak mau jaga makan. Jangan terlalu egois, karena dampaknya itu bukan cuma kita sendiri yang ngerasain, tapi keluarga kita, pasangan kita yang harus merawat kita waktu sakit, mereka juga harus dipikirin. Kurang lebih seperti itu. 1 Korintus 10:24 bilang ini, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain juga. Keputusan apapun yang kita buat dalam hidup kita nggak boleh selfish, karena tindakan kita, keputusan kita akan berdampak buat orang-orang di sekitar kita. Banyak orang yang cerdas, tapi mereka nggak mikir apakah karya mereka itu menguntungkan orang banyak, menguntungkan bangsa. Seringkali orang cuma cari untung buat diri sendiri, yang penting dia kaya. Tapi dia nggak peduli apakah produk yang dia jual meracuni masyarakat. Harusnya kita mikir, apapun yang kita buat dalam hidup ini, buahnya harus baik, bukan cuma untuk kita, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita, untuk masyarakat luas tentunya. Terlalu egois kalau kita hanya mikir kepentingan diri kita sendiri, keuntungan diri kita sendiri. Ada orang yang pakai uang sembarangan, lalu ketika ditegur sama orang tuanya, dengan sombong berkata, terserah saya, uang saya, hasil kerja saya. Tapi ketika dia susah, saya mau tanya, larinya kemana? Jangan lagi susah nyusahin keluarga, lagi senang lupa. Besar kecilnya hidup kita tidak diukur dari nilai kekayaan, tapi dari seberapa besar manfaat hidup kita bagi hidup orang banyak. Percuma kalau kita kaya tapi kita nggak guna. Markus 4 ayat 31 bicara soal hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Bicara soal gini, hal yang dari kerajaan sorga itu dimulai dari kecil, tapi akan tumbuh dan berkembang menjadi berkat bagi hidup banyak orang. Kalau kita hanya fokus hidup buat diri kita sendiri, berarti kita nggak menghidupi prinsip kerajaan Allah. Justru hidup kita, sukses tidaknya hidup kita tuh nggak diukur dari kekayaan kita, tapi seberapa banyak manfaat yang kita bisa berikan untuk hidup orang banyak. Yang terakhir, seni mengambil keputusan
harus selalu memperhitungkan konsekuensi, segala resiko yang mungkin akan timbul. Dan kita harus bertanya, siapkah kita menanggungnya? Karena setiap keputusan dan tindakan yang kita buat akan selalu diikuti oleh konsekuensi. Banyak orang tuh yang hanya mikirin keuntungan, tapi mereka nggak mau nanggung kerugian. Galatia 6 ayat yang kelima, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ayat ketujuh, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Dalam hidup ini, kita nabur benih. Satu hari nanti, benih yang kita tabur akan tumbuh, dan kita sendiri yang akan menuainya. Tiap-tiap kita harus memikul tanggungan kita sendiri. Jadi pastikan waktu kita bikin keputusan, kita siap nanggung akibatnya. Banyak orang gegabah dalam pacaran, nggak jaga kekudusan. Lalu ketika hamil, pacarnya nggak tanggung jawab. Waktu pacaran ditegur, dinasehati, nggak mau dengar. Tapi ketika hamil, ditinggal lari sama pasangannya, akhirnya butuh orang-orang di sekitarnya juga untuk nolong dia. Makanya kita harus siap menanggung akibat dari keputusan yang kita buat. Jangan cuma mikir happy-happynya aja. Dalam hidup ini, selalu ada harga bayar, baik untuk keputusan yang salah maupun benar. 1 Petrus 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Untuk keputusan yang benar sekalipun tetap ada harga bayarnya. Contoh, waktu saya terpanggil untuk menolong anak-anak di Indonesia, saya dan suami memutuskan untuk meninggalkan Australia dan kembali ke Indonesia. Itu keputusan yang benar, karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi ada harga bayarnya. Kami harus melewati banyak masalah, kami harus melewati konflik dengan keluarga, tantangan keuangan, tantangan dengan pekerjaan, dan lain sebagainya. Ada selalu harga bayar yang kita harus hadapi, meskipun keputusan kita benar. Nah, banyak orang nggak punya fighter mentality. Kita harus sadar bahwa setiap keputusan yang kita ambil, baik maupun salah, akan ada selalu harga bayar. Tapi yang saya pastikan begini, kalau kita melakukan segala sesuatu dalam kebenaran, akan datang pembelaan Tuhan. Pertolongan Tuhan dan penyediaan Tuhan pasti akan selalu menyertai kalau kita melakukan kebenaran. Roma 8 ayat 28 berkata gini, di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Tuhan akan ikut terlibat di dalam hidup kita kalau yang pertama, kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, kalau kita betul-betul hidup di dalam rencana Tuhan, terpanggil sesuai rencananya, Tuhan pasti terlibat. Tapi kita seringkali minta pembelaan, sementara kita tidak melakukan kebenaran. Amsal 13 ayat 13 bilang gini, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Seringkali anak Tuhan bikin salah. Mereka takut menghadapi konsekuensinya, dan ketika harus menghadapi konsekuensinya, mereka minta pembelaan Tuhan. Dan saya mau katakan gini, Tuhan gak akan bela kita kalau kita gak hidup dalam kebenaran. Kita sendiri yang berbuat, kita harus tanggung jawab. Satu kali kami ngurus izin untuk bangunan sekolah. Salah satu staf saya yang membantu mengurus izin berkata kepada saya, apa perlu saya lakukan ini dan itu dengan cara-cara manusia? Lalu saya mulai berkata, jangan lakukan, ikuti saja aturan. Karena jangan sampai kita tidak melakukannya dalam kebenaran dan Tuhan tidak akan memberikan pembelaan. Hati-hati dengan keputusan yang kita buat dalam hidup ini. Baik maupun salah akan ada konsekuensinya, tapi saya mau pastikan gini, kalau keputusan kita benar, akan datang pembelaan Tuhan. Tapi kalau kita bikin keputusan yang salah, kita yang nanggung akibatnya. Saya akhiri seni membuat keputusan. Yang pertama, pastikan keputusan kita itu adil, bukan hanya sekedar kasihan ataupun sungkan. Yang kedua, kita harus bikin keputusan itu yang benar, sesuai hukum, aturan, kebenaran. Jangan sampai kita mengada-ngada dan berdusta. Yang ketiga, keputusan yang kita ambil itu
pastikan menambah nilai dalam hidup kita. Yang keempat, keputusan yang kita buat itu bermanfaat untuk hidup orang banyak, khususnya keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Yang kelima, kita harus mengerti bahwa ada konsekuensi yang mengikuti setiap keputusan kita. Siapkah kita menanggung resikonya? Saya berdoa agar Roh Kudus senantiasa membimbing kita dalam mengambil keputusan, biar roh takut akan Tuhan senantiasa menjaga hati kita. Pertimbangan hati kita selalu dijaga Tuhan di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami sebagai orang percaya supaya tiap kali kami bikin keputusan, kami nggak sembarang bikin keputusan. Kami lakukan semuanya dengan penuh tanggung jawab. Tolong kami supaya pertimbangan hati kami dijaga Tuhan. Kami boleh punya roh takut akan Tuhan, dan kiranya kebenaran firman selalu menjaga kami. Supaya kami boleh menghidupi sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau buat kami. Tolong beri hikmat buat anak-anak-Mu Tuhan. Keputusan apapun yang mereka harus buat dalam hidup mereka, Tuhan kiranya sertai. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen.